Kepemimpinan berbasis nilai Melayu oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di tanah Melayu, kepemimpinan tidak sekedar soal kekuasaan, melainkan tentang menjaga marwah, harga diri manusia dan masyarakat. Sejak berabad-abad silam, adat, etika sosial, dan ajaran Melayu Islam berpadu membentuk cara memimpin yang menekankan adab, amanah, serta keberpihakan pada kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin Melayu diukur bukan oleh kerasnya perintah, tetapi oleh kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Musyawarah didahulukan, tutur kata dijaga, dan kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Dalam setiap tindakan, tersimpan pesan bahwa kekuasaan adalah titipan, bukan milik yang boleh disalahgunakan. Adat menuntun perilaku, agama memberi arah moral. Dari istana hingga kampung pesisir, nilai ini hidup dalam petuah, pantun, dan petunjuk orang tua. Pemimpin harus adil sebelum dihormati, rendah hati sebelum diagungkan, tegas tanpa kehilangan kasih. Di tengah arus modernisasi, kepemimpinan berbasis nilai Melayu menjadi jangkar moral, mengikat tradisi dengan tantangan zaman. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak boleh memutus akar budaya, dan bahwa masa depan hanya akan kokoh jika dibangun di atas adab, amanah, serta keberpihakan pada kesejahteraan bersama. Berikut kerangka nilai kepemimpinan berbasis nilai Melayu. 1. Adab dan budi pekerti. Dalam tradisi kepemimpinan Melayu, nilai pertama yang menjadi sendi utama adalah adab dan budi pekerti. Disinilah watak seorang pemimpin diuji, bukan pada seberapa tinggi jabatannya, tetapi pada bagaimana ia berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Kesantunan bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral yang membangun kepercayaan. Pemimpin Melayu dihormati karena rendah hati, tahu menempatkan diri, dan tidak memaksakan kuasa dengan suara keras atau tindakan kasar. Dalam setiap pertemuan, ia memilih tutur kata yang halus, menjaga perasaan lawan bicara, serta menghindari mempermalukan orang di hadapan halayak. Kehormatan orang lain adalah cermin kehormatan dirinya sendiri. Musyawarah menjadi jalan utama dalam mengambil keputusan. Suara masyarakat didengar, perbedaan pandangan dirangkul, dan solusi dicari bersama. Disinilah budi pekerti menjelma dalam praktik, mengikat kekuasaan dengan etika, dan kewenangan dengan kebijaksanaan. Dalam lanskap Melayu, adab bukan sekedar sopan santun formal, melainkan fondasi kepemimpinan yang berumur panjang. Tanpa adab, jabatan mudah goyah. Dengan adab, kepercayaan tumbuh, dan kepemimpinan memperoleh legitimasi yang lahir dari hati masyarakat. 2. Amanah dan jujur atau integritas. Dalam kepemimpinan Melayu, amanah dan kejujuran menempati posisi yang tak tergantikan. Kekuasaan dipandang bukan sebagai hak mutlak, melainkan titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut berlaku adil, terbuka, dan berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya di hadapan masyarakat. Kejujuran menjadi fondasi kepercayaan. Tanpanya, wibawa runtuh dan legitimasi moral menghilang. Oleh sebab itu, tradisi Melayu menempatkan integritas sebagai ukuran utama kepemimpinan. Pemimpin yang amanah menjauhkan diri dari penyalahgunaan wewenang, menolak praktik korupsi, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan segelintir pihak. Menepati janji adalah bentuk nyata dari amanah. Setiap kata yang diucapkan di hadapan rakyat mengandung konsekuensi moral. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta kesediaan menerima kritik menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan dalam koridor etika. Di tengah kompleksitas pemerintahan modern,
nilai amanah dan jujur tetap relevan sebagai penuntun. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada besarnya kekuasaan, melainkan pada keteguhan menjaga titipan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. 3. Marwah atau wibawa bermartabat. Dalam khazanah kepemimpinan Melayu, marwah merupakan inti dari wibawa yang sejati. Ia bukan rasa takut yang dipaksakan, melainkan penghormatan yang tumbuh dari moralitas, keteladanan, dan konsistensi sikap seorang pemimpin. Marwah dibangun perlahan melalui perilaku yang adil, keputusan yang bijak, dan kesetiaan pada nilai yang dijunjung bersama. Seorang pemimpin marwah mampu bersikap tegas tanpa menjadi zalim. Ketegasan hadir untuk melindungi keadilan, bukan menindas yang lemah. Dalam setiap kebijakan, ia menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kemanusiaan, antara hukum dan kebijaksanaan. Masyarakat pun melihat bukan hanya keberanian, tetapi juga kejujuran niat di balik tindakan. Marwah juga tercermin dalam upaya menjaga kehormatan lembaga dan komunitas. Nama baik negeri, institusi, dan rakyat diperlakukan sebagai amanah kolektif. Pemimpin menjadi wajah nilai yang diwakilinya. Setiap langkahnya memantulkan citra bersama. Di tengah cabaran zaman, marwah tetap menjadi angkar etis kepemimpinan Melayu. Ia mengingatkan bahwa wibawa tidak lahir dari tekanan, melainkan dari integritas yang konsisten dan teladan yang terus-menerus dihidupkan. 4. Musyawarah dan mufakat. Kolektif, tidak otoriter. Dalam tradisi kepemimpinan Melayu, musyawarah dan mufakat menjadi jalan utama dalam menata kehidupan bersama. Kekuasaan tidak dijalankan secara sepihak, melainkan dipandu oleh semangat kolektif yang menghargai suara banyak pihak. Disinilah pemimpin tidak berdiri di atas, tetapi hadir di tengah masyarakat, mendengar, menimbang, dan merajut perbedaan menjadi kesepakatan. Permufakatan bukan sekedar prosedur, melainkan cara menjaga harmoni sosial. Setiap pendapat diberi ruang, kritik dipandang sebagai bagian dari kepedulian, dan perbedaan tidak segera dianggap sebagai ancaman. Rapat-rapat adat, pertemuan kampung, hingga forum pemerintahan menjadi ruang bermakna untuk membangun pengertian bersama. Pemimpin yang berpegang pada musyawarah membuka pintu dialog dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang dihasilkan. Kebijakan tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari proses mendengarkan yang sabar dan pertimbangan yang matang. Dalam dunia modern yang serba cepat, nilai ini tetap relevan. Musyawarah dan mufakat mengingatkan bahwa stabilitas dan keadilan tidak tumbuh dari otoritarianisme, melainkan dari kesediaan berbagi kuasa dan membangun keputusan secara bersama demi kesejahteraan komunitas. Keadilan dan berpihak pada yang lemah. Dalam kepemimpinan Melayu, keadilan tidak dipahami sekadar sebagai penerapan aturan yang kaku, melainkan sebagai keberpihakan moral kepada kesejahteraan bersama, terutama mereka yang paling rentan. Seorang pemimpin ideal dinilai dari kesediaannya melindungi rakyat, mendengar keluhan yang kecil suaranya, serta menimbang setiap keputusan dengan rasa kemanusiaan dan konteks sosial. Keadilan menuntut ketegasan sekaligus empati. Kebijakan dirancang bukan hanya untuk kelompok kuat, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh anggota komunitas memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Dalam tradisi Melayu, tidak ada tempat bagi pilih kasih. Hubungan kekerabatan, kedudukan, atau kekayaan tidak boleh mengaburkan nurani. Pemimpin yang adil memeriksa dampak kebijakannya, membuka jalur pengaduan, dan bersedia mengoreksi diri ketika keputusan terbukti merugikan. Kemaslahatan menjadi ukuran utama. Apakah sebuah kebijakan mengangkat martabat masyarakat atau justru memperlebar jurang? Di tengah dinamika zaman, nilai keadilan tetap menjadi kompas kepemimpinan Melayu. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan memperoleh maknanya bukan dari siapa yang diuntungkan, melainkan dari seberapa banyak kehidupan yang dilindungi dan dipulihkan. Tunjuk ajar, kearifan, keteladanan, pendidikan moral. Dalam tradisi kepemimpinan Melayu, tunjuk ajar menjadi jantung dari proses membangun manusia dan komunitas. Pemimpin tidak hanya mengatur,
tetapi juga mendidik, menanamkan nilai melalui keteladanan, nasihat yang bijak, serta pembiasaan yang berkelanjutan. Ia sadar bahwa karakter tidak dibentuk oleh perintah semata, melainkan oleh contoh yang dilihat setiap hari. Melalui sikap, cara bekerja, dan keputusan yang diambil, pemimpin menghadirkan pelajaran moral yang hidup. Ketika ia disiplin, jujur, dan santun, nilai itu meresap ke dalam budaya organisasi. Ketika ia menghargai waktu, mendengar bawahan, dan mengakui kesalahan, ia sedang mengajarkan etika kerja tanpa harus banyak berbicara. Tunjuk ajar juga hadir dalam ruang pembinaan, melalui dialog, mentoring, serta penguatan karakter generasi muda. Dalam rapat, dalam pelayanan publik, bahkan dalam situasi krisis, pemimpin menunjukkan bagaimana nilai dijalankan, bukan sekedar diucapkan. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, peran edukatif ini semakin penting. Kepemimpinan Melayu mengingatkan bahwa kemajuan hanya akan berumur panjang jika ditopang oleh manusia beradab, dan bahwa tugas tertinggi seorang pemimpin adalah menumbuhkan kesadaran moral yang mengakar dalam kehidupan bersama. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan kepemimpinan berbasis nilai Melayu. 1. Kepemimpinan Melayu bertumpu pada adab, amanah, marwah, musyawarah, keadilan, dan tunjuk ajar sebagai satu kesatuan nilai yang membentuk watak pemimpin sekaligus arah kehidupan bersama. 2. Kekuasaan dipahami sebagai titipan moral, sementara wibawa lahir dari keteladanan dan konsistensi, bukan dari rasa takut. 3. Keputusan yang ideal dibangun melalui dialog dan mufakat dengan keberpihakan pada kemaslahatan serta perlindungan bagi yang lemah. Dalam kerangka ini, pemimpin berperan sebagai pendidik karakter masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut menjadikan tradisi Melayu tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman modern tanpa kehilangan akar budayanya. Pergi ke hulu menyusur paya, singgah sebentar di tepi teluk. Pemimpin elok menjaga bicara, adab dijunjung, rakyat pun tunduk. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Amanah dijaga sepanjang masa, marwah terpelihara, negeri pun seri. Burung camar terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan cemara. Musyawarah jadi jalan terkarang, keadilan terbit memakmurkan negara. Salam hormat, salam budaya, salam Melayu bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.